Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlas Arman Putra NS dengan NIM 2034045020013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keyakinan dan kode etik dalam konseling. Pengertian yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang saling berkaitan tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama, bimbingan adalah proses bantuan yang bersifat preventif dan perkembangan yang dilakukan secara sistematik untuk membantu individu memahami diri dan lingkungannya serta mengarahkan potensi dan minatnya secara optimal. Kemudian konseling adalah proses bantuan yang lebih mendalam, bersifat terapeutik dan korektif yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara konselor dan klien untuk mengatasi masalah pribadi yang spesifik. Nah, keduanya bertujuan untuk membantu individu, terutama peserta didik, agar bisa menjalani hidup yang lebih baik, mengembangkan potensi, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Kemudian yang kedua, keyakinan nilai dalam konseling. Dalam praktik konseling, konselor harus memiliki dasar keyakinan dan nilai yang kuat yang menjadi pijakan etis dan moral dalam berinteraksi dengan klien. Nilai-nilai ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi terhadap individu. Prinsip-prinsip utama keyakinan nilai dalam konseling. Yang pertama, setiap individu adalah unik dan berharga sehingga berhak mendapatkan layanan konseling tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, konselor harus menghargai keragaman budaya, etis, agama, dan latar belakang sosial, ekonomi, dan klien. Kemudian, konseling bersifat humanistik yang artinya memandang klien sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berkembang dan berubah secara positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai multikulturalisme sangat penting dalam konseling di Indonesia yang majemuk. Konselor dituntut untuk peka terhadap perbedaan budaya yang mampu menyelesaikan pendekatan yang digunakan agar relevan dan efektif. Kemudian, dengan memegang nilai-nilai konselor dapat membantu hubungan yang aman dan saling percaya dengan klien sehingga proses konseling berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga, kode etik konseling adalah kode etik yang seperangkat aturan moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap konselor. Kode etik ini dikeluarkan oleh organisasi profesional seperti APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan bertujuan untuk menjamin mutu layanan serta melindungi kepentingan klien dan konselor itu sendiri. Isi utama kode etik konselor meliputi: yang pertama, kualifikasi konselor. Konselor harus memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang sesuai serta terus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Kemudian, penanganan informasi dan kerahasiaan. Semua informasi yang diperoleh selama proses konseling harus dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini hanya dibolehkan dalam situasi khusus, misalnya jika ada ancaman terhadap keselamatan klien atau orang lain. Kemudian, hubungan dengan klien. Konselor wajib menjaga hubungan profesional yang tidak memanfaatkan klien untuk kepentingan pribadi serta tidak melakukan hubungan romantis atau eksploitasi dalam bentuk apapun. Kemudian, kerjasama dengan sejawat. Konselor harus menjalin hubungan baik dan kolaboratif dengan rekan sejawat serta menghormati kompetisi dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian, hubungan dengan lembaga. Konselor harus bekerja sama sesuai dengan kebijakan lembaga tempat bekerjanya, namun tetap menjunjung tinggi etika profesi. Bila ada konflik, konselor harus mengedepankan kepentingan klien. Kemudian, kegiatan praktik mandiri. Dalam praktik privat, konselor tetap wajib mematuhi standar etik dan tanggung jawab atas layanan yang diberikan. Kemudian, pelaporan dan dokumentasi. Semua proses konseling harus didokumentasikan secara sistematis dan simpan secara aman. Laporan digunakan sebagai bukti dan dasar evaluasi layanan. Kode etik ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan pedoman hidup profesional bagi konselor agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya serta menjaga kualitas dan integrasi layanan yang diberikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang
karakteristik dan permasalahan konseling. Terima kasih. Kemudian A. Definisi konseling. Konseling adalah individu yang menerima layanan bimbingan dan konseling. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yaitu client, yang berarti klien atau penerima jasa. Dalam konteks sekolah, konseling biasanya adalah peserta didik yang mendapatkan layanan konseling untuk membantu mereka mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, akademik maupun karir. Di luar sekolah, konseling bisa berupa individu atau kelompok dari masyarakat yang membutuhkan bantuan profesional untuk menghadapi masalah psikologi atau emosional. Kemudian yang kedua, karakteristik konseling. Setiap konseling memiliki keunikan yang membedakannya satu sama lain. Karakteristik ini harus dipahami dan diperhatikan oleh konselor agar pelayanan konseling dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Berikut ini adalah aspek-aspek keunikan konseling yang penting. Yang pertama, keunikan kebutuhan. Kebutuhan konseling beragam dan berjenjang, mulai dari kebutuhan dasar filosofis hingga kebutuhan akualitasis diri. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, konseling membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik, makan, sandang, papan, kebutuhan rasa aman, perlindungan dan jaminan, kebutuhan sosial, rasa diterima dan beradaptasi, kebutuhan harga diri, penghargaan dan percaya diri, hingga kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan potensi dan mencapai prestasi. Kemudian yang kedua, keunikan pribadi. Kepribadian konseling terbentuk dari pengaruh internal seperti temperamen bawaan dan konstitusi fisik, dan eksternal, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepribadian ini memengaruhi bagaimana konseling berperilaku, merespon, dan menghadapi masalah. Konselor harus mampu mengalami perilaku yang tampak seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah, serta tersembunyi seperti perasaan dan pikiran yang tidak diungkapkan. Kemudian, keunikan integrasi. Tingkat integrasi memengaruhi cara berpikir, kreativitas, dan kemampuan konseling dalam memecahkan masalah. Konseling dengan integrasi biasanya lebih cepat memahami dan mengimplementasikan saran konselor, sedangkan konseling yang integrasi rata-rata rendah mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana dan sabar. Kemudian, keunikan bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki konseling dan bidang tertentu, seperti kemampuan verbal, seni, atau mekanik. Mengetahui bakat konseling membantu konselor memberikan arahan yang sesuai dan mengembangkan potensi konseling secara maksimal. Kemudian, keunikan motif dan motivasi. Motif adalah dorongan internal yang membantu konseling melakukan suatu tindakan, sedangkan motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan dan menggunakan motif tersebut. Konseling dengan memotivasi tinggi cenderung lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti proses konseling. Kemudian, keenam, keunikan bakat. Minat konseling terhadap proses konseling sangat menentukan keberhasilan layanan. Konseling yang berminat tinggi akan lebih mudah diajak bekerja sama dan mencapai tujuan konseling. Sebaliknya, konseling dengan minat rendah perlu diberikan penguatan agar termotivasi. Kemudian, keunikan perhatian. Perhatian konseling adalah fokus psikis yang diarahkan pada proses konselor. Konselor harus mampu menarik dan mempertahankan perhatian konseling agar sesi konseling aktif. Yang kedelapan, keunikan sikap. Sikap konseling terhadap konseling dapat positif atau negatif. Sikap positif membuat konseling terbuka dan menerima bantuan, sedangkan sikap negatif dapat menjadi hambatan yang harus diatasi oleh konselor. Kemudian yang kesembilan, keunikan kebiasaan. Kebiasaan konseling, baik yang tampak maupun tersembunyi, memengaruhi perilaku sehari-hari dan proses konseling. Konseling juga berfungsi untuk mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung perkembangan konseling. Kemudian C, masalah-masalah yang dihadapi konseling dalam proses konseling. Konseling seringkali menghadapi berbagai masalah psikologis, yaitu pertama, merasa kecewa. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang menimbulkan rasa sedih dan frustasi. Bila tidak diatasi dapat menimbulkan masalah emosional yang lebih serius. Kemudian masalah frustasi, kekecewaan yang berulang dan tidak terselesaikan yang menyebabkan menurunnya motivasinya dan kepercayaan dirinya. Kemudian masalah kecemasan,
Perasaan takutnya dan khawatir yang bisa bersifat normal mendorong tindakan positif atau abnormal, mengganggu fungsi sehari-hari. Kemudian masalah stres, tekanan yang berlebihan yang tidak dapat diatasi berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Kemudian masalah depresi, gangguan emosi yang serius, mulai dari perasaan sedih, biasa hingga gangguan kepribadian patologis yang memerlukan penanganan khusus. Kemudian masalah konflik, pertentangan internal maupun eksternal yang memengaruhi perilaku dan kesejahteraan konseli. Kemudian masalah ketergantungan, ketergantungan berlebihan pada orang yang lebih menghambat kemandirian dan kemampuan konseli dalam menjalankan tugasnya. Kemudian D, karakteristik konselor yang efektif. Agar proses konseling berjalan sukses, konselor harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang positif dan stabil. Konselor harus memiliki integrasi stabil, emosional, dan bersikap positif yang mencerminkan kepercayaan dan rasa hormat terhadap konseli. Itulah tadi pemaparan pengantar dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.